Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, Aksara Agro and Farm untuk edisi ternak kambing perah kali ini tetap ingin menjawab penonton Aksara Agro and Farm. Jadi pertanyaannya seperti ini teman-teman. Mas, seperti apa pemberian pakan terbaik untuk ternak kambing perah agar susunya itu bisa melimpah teman-teman? Nah, jadi sebelum Aksara Agro and Farm menjawab pertanyaan tersebut, perlu kami sampaikan kembali bahwa yang mempengaruhi produksi susu kambing itu ada beberapa faktor. Yang paling utama yaitu faktor genetik teman-teman. Artinya faktor genetik, entah itu betinanya itu mau Jawa Randu, Sapera, Sanen, Alvin dan sebagainya, yang akan berpengaruh faktor genetik itu dari jenis pejantannya teman-teman. Jadi pejantannya itu sudah sudah terbukti anakan betinanya itu susunya itu produksinya sangat banyak teman-teman. Jadi misalkan pejantan ini nanti menghasilkan anak betina. Nah, betinanya itu sudah menghasilkan jumlah produksi susu yang di atas rata-rata seperti itu. Dan masa laktasinya juga panjang. Nah, kalau sudah terbukti seperti itu, maka pejantan tersebut layak kita pertahankan dan patut dijadikan untuk pejantan di kandang kita. Nah, itu yang menjadi faktor genetik yang paling utama seperti itu. Nah, faktor penyerta atau faktor yang lain itu seperti kondisi kandang nyaman atau tidak, kemudian sirkulasi udara, jangan sampai malah racun amoniaknya terkena mengganggu kesehatan dari induk kambing yang diperah, kemudian sinar matahari, suplai sinar matahari pagi, kemudian baru pakan. Nah, jadi pakan itu faktor penyerta, tetapi ya agak dominan, tapi tidak sedominan dari faktor genetik pejantan teman-teman. Nah, untuk pakan sendiri itu kalau di sini pemberian pakannya itu pagi dan sore teman-teman. Pagi sebelum diperah, karena di sini tanpa hijauan ya teman-teman. Karena ini posisi di kota, jadi pagi sebelum diperah, 1 jam sebelum diperah itu diberikan sentrat teman-teman. Ini kebetulan tadi sudah diberikan sentrat. Nah, setelah diberikan sentrat, sambil manfaatkan waktu indukan-indukan betina yang akan diperah ini menghabiskan sentratnya, itu memanfaatkan waktu untuk membersihkan kandang, kemudian lantai kandang, kemudian menyiapkan air minum, karena di sini tanpa hijauan ya teman-teman. Nah, air minum pun juga sudah diberikan tempat seperti itu. Nah, sembari sudah habis, maka selanjutnya yaitu memerah. Nah, artinya susu yang diperah pada pagi itu merupakan hasil metabolisme indukan kambing dari sentrat yang diberikan kemarin sore teman-teman. Begitu pula susu yang diperah di nanti sore itu merupakan hasil metabolisme induk kambing dari sentrat yang diberikan tadi pagi ini, seperti itu teman-teman. Nah, jadi setelah diperah, kemudian tahap selanjutnya indukan-indukan itu diberikan, kalau di sini diberikan kangkung kering. Bisa juga teman-teman memberikan hijauan segar. Itu untuk metabolisme rumennya itu teman-teman, untuk kambing. Jadi 2 tahap memang pemberian pakan di kandang ini teman-teman. Nah, untuk pakannya pun nanti kami akan ceritakan komposisinya apa saja Mas untuk sentratnya di sini teman-teman. Nanti akan saya ceritakan. Tetapi kembali lagi teman-teman jangan terpaku di pakan saja teman-teman. Nanti kalau teman-teman itu hanya terfokus di pakan saja, itu nanti teman-teman juga malah akan ngejar tidak mencari semacam formula yang paling bagus di kandang teman-teman, karena tiap peternak itu juga pakannya pasti akan berbeda-beda, jenis komposisinya juga beda, persentase pakannya juga berbeda-beda. Nah, tentunya di sini juga pemberian pakan untuk indukan yang diperah dengan cempe atau anak kambing yang belum diperah, artinya masih dere, itu juga berbeda prosentasenya teman-teman. Nah, sekarang kami akan menceritakan apa saja komposisi dari sentrat yang ada di sini. Jadi komposisinya itu yaitu pertama menir kedelai. Nah, kemudian ada tepung jagung.
kemudian ada kopra, lalu ada katul, kemudian SBM, kemudian Nutrifit, kemudian premix, seperti itu. Nah, memang pakan sentrat di sini itu tidak dijual belikan karena teman kami ini membuat sentrat untuk kebutuhan sendiri di kandang beliau seperti ini, untuk kebutuhan kambing-kambingnya itu sendiri, teman-teman. Nah, untuk pakan sentrat ternak kambing perah, teman-teman silahkan berkreasi komposisi tersebut dan besarnya persentasenya itu masing-masing silahkan berkreasi. Cuman prinsipnya pakan sentrat di sini untuk ternak kambing perah itu seperti ada dua hal, teman-teman. Yang pertama itu badan induk betina yang diperah itu tetap ideal, tidak mengalami penurunan berat badan setelah kambing itu diperah susunya. Jadi kalau sentrat dan pakannya itu tidak bagus, itu badannya juga akan menyusut seiring diperah susunya. Yang kedua, nanti efeknya juga akan mengalami produksi susu yang labil itu tidak stabil, naik turun, teman-teman. Itu efek jika sentratnya tidak berkualitas. Nah, yang kedua, sentrat itu mampu mendukung, mensupport untuk berat badan kambing tersebut maupun dari susu induk kambing tersebut. Berbeda dengan sentrat penggemukan. Kalau sentrat penggemukan, baik penggemukan jantan maupun betina, itu mensupport kegemukannya saja, tetapi tidak mensupport dari produksi air susu kambingnya, teman-teman. Makanya berbeda sentrat. Ini juga menjawab pertanyaan penonton yang lain, Mas, apakah sama konsentrat untuk ternak kambing perah dan ternak penggemukan? Ini kami jawab sekalian, tentunya berbeda. Karena kalau ternak penggemukan itu sentratnya hanya fokus di penggemukan dagingnya saja. Tetapi kalau konsentrat di ternak kambing perah itu bukan lebih rumit, tapi harus lebih kompleks lagi, karena untuk juga mempertahankan produksi susunya tiap hari, sekaligus jangan sampai berat badannya juga menurun seperti itu. Nah, dari penjelasan kami ini, semoga teman-teman bisa nanti mengoptimalkan atau mencoba dari komposisi sentrat yang kami ceritakan untuk mencoba bereksperimen tentang prosentasenya itu berapa banyak, seperti itu. Dan jika salah satu atau beberapa bahan tidak ada, ya teman-teman silakan berkreasi untuk mencoba memixing dari teman-teman. Pokoknya ada kandungan nutrisinya itu cukup komplit, lebih komplit daripada penggemukan. Jadi kalau teman-teman itu membeli produk sentrat yang sudah jadi, nggak apa-apa, tidak ada masalah. Itu nanti bisa dibandingkan dengan produk sentrat yang lain. Nah, nanti teman-teman melakukan pengamatan apakah lebih bagus sentrat yang A atau yang B terkait kestabilan produksi susu indukannya. Yang kedua, berat badan dari induk yang diperah itu tidak mengalami penurunan berat badan. Nah, jadi itu teman-teman jawaban kami terkait pakan terbaik untuk ternak kambing perah. Semoga bermanfaat. Salam ternak Indonesia, salam ternak kambing perah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.